Bapak Ibu, saudara sekalian yang kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu. Saya percaya dalam situasi pandemi yang belum berakhir ini, dengan sikap hati yang murah hati dan kita percaya pada Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua, kita mampu melewatinya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami tidak kekurangan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini, karena kami menyadari kami ada, kami hidup, dan kami tidak kekurangan hal yang baik sampai hari ini, semata-mata karena kasih karunia-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu, karena belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau terlebih dahulu memilih kami dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang kekal. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Meskipun kami melalui berbagai tantangan dalam kehidupan kami percaya bahwa Engkau selalu hadir, menopang kami, menjaga kami, memelihara kami, melindungi kami, dan menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, agar kami yang mendengarkan diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman kami, dibangkitkan iman kami, untuk tetap percaya bahwa Engkau Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mau berdoa, berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Buka mata hati kami bisa melihat terang kebenaran firman, dan kami dimerdekakan oleh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya mengatakan, amin. Terima kasih music team. Kita bisa berikan aplaus untuk music team yang mau melayani, juga untuk host. Saya akan menyapa dulu satu persatu. Terima kasih untuk Aji. Ini saya baca partisipannya dari atas saja. Aji yang jadi host, ada Ibu Karno di sini. Selamat pagi Ibu Karno. Jadi ada music team, ada Pauline Debra di situ. Ada Naomi yang jadi co-host sudah membuka tadi. Ada AB juga operatornya, co-host juga. Lalu ada siapa di sini? Ada Dr. Linda, lalu siapa lagi? Pak Radi, Mbak dari Angel, lalu ada yang namanya Bin Voice, nggak ada mukanya ya. Selamat datang, selamat bergabung. Lalu juga ada Bu Dina di sini, ada Dita, Pak Edward Bu Ratna, lalu juga ada Bu Is dari Purwokerto, lalu Miss Evi, Jinger, John Polar, saya nggak tahu John Polar dari mana mengikutinya, dan Juan, ada Jun, ada kakak saya, ada Bude Jun di sini. Thank you for join us, Jun. Dan juga ada Pak Waluyo, Bu Nina, Bu Tian, sama siapa, itu ada Andes dan Jessica tadi ya, di belakang tadi, Wirawiri. Ada Pak Dita, Bu Ade, selamat pagi, selamat bergabung. Saya lihat Pak Willy sekeluarga, ini pemandangan yang jarang dilihat, satu frame. Terima kasih Pak Willy, Bu Yeni, ada Bibi, Timi, dan Cicia di sana, dan juga ada Yanti Palmawati dan Yuninarti. Saya rasa saya sudah menyapa semuanya. Penting ya saya menyapa karena supaya tidak ada yang terlewatkan, dan Bapak Ibu disapa, itu penting. Oke, bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada pagi hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Juga untuk yang pertama kali atau beberapa kali, terima kasih untuk kehadirannya. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang bergabung pada pagi hari ini akan diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Saya akan mulai start share screen.
kita masuk kepada minggu ke-15 dari seri khotbah The Gospel Explained. Minggu lalu Pak Jayadi, Pastor Jayadi Lontolowa sudah berkhotbah di kebaktian online kita ini. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara diberkati bagi yang hadir minggu lalu, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak hadir bisa melihat di kanal YouTube kita, dan Bapak Ibu bisa mengikuti khotbah Pak Jayadi minggu lalu. Kita tetap ada di seri The Gospel Explained, satu studi kitab Roma, yang di akhir seri ini kita percaya bahwa Bapak Ibu Saudara kita akan memiliki pemahaman yang jelas tentang kuasa Injil dan implikasinya bagi kehidupan kita waktu kita mempelajari kitab Roma. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di tabel kita sudah mendekati bagian akhir. Ini kita ada di minggu 15. Dan selama 23 minggu ini dirubah, jadi hanya sampai 22 minggu karena ada penyesuaian, ada yang digabung topiknya. Jadi kita akan berakhir nanti di minggu ke-22. Hari ini kita ada di minggu ke-15, November tanggal 1. Dan kita masih ada di bagian yang orange. Bagaimana ketika kuasa Injil dicurahkan, itu anugerah Tuhan dicurahkan, kita dimampukan untuk hidup mengatasi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan bukan hanya berbicara tentang hidup yang kekal nanti, tapi hari ini kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mengatasi setiap tantangan, problema yang kita hadapi dalam kehidupan kita, apakah dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, di tengah-tengah pandemi seperti ini, yang berdampak secara ekonomi juga. Saya tahu Bapak Ibu tidak mudah bagi kita semuanya, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nyatanya sampai hari ini Bapak Ibu Saudara baik-baik saja semuanya, kita semuanya baik-baik saja, dan yang terpenting adalah kehidupan yang Tuhan berikan. Tuhan berkata bahwa tidak perlu kita khawatir apa yang kita makan, minum, kita pakai, karena Bapa kita di surga tahu bahwa kita semua memerlukannya itu, dan kehidupan itu sendiri, kehidupan yang ada dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya itu yang lebih penting daripada semuanya itu. Saya percaya bahwa dalam keterbatasan kita tetap masih bisa makan, kita tetap masih bisa minum, masih ada tempat tinggal yang kita bisa tinggali, dan kemudian kita masih bisa berpakaian. Jadi kehidupan itu lebih penting daripada tadi yang sifatnya lahiriah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai, melindungi, menyediakan apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya butuhkan. Nah, kita lanjutkan seri khotbah ini. Kita ada di minggu ke-15 dan kita akan lanjutkan. Ini kok tidak mau jalan screen-nya. Oke. Di Roma pasal 9 hari ini kita akan di Roma pasal 9, 10, 11. Jadi topiknya atau judulnya The Sovereignty of God. Kalau kita terjemahkan kedaulatan Tuhan ya. The Sovereignty of God. Kedaulatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab Roma pasal 9, 10, 11 ini adalah klimaks atau puncak dari surat Rasul Paulus kepada gereja di Roma. Ya, sebenarnya dalam sejarah gereja, Paulus sendiri tidak memulai jemaat di Roma. Jemaat di Roma ini dimulai dari orang-orang yang mungkin dia sudah menangkan, yang memulai di kitab Roma, memulai di Roma, dan dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Dan kitab Roma ini dikatakan Injilnya Injil. Jadi artinya Injil itu, berita Injil, keselamatan, itu ada di kitab Roma. Dan Injilnya sendiri, core atau inti Injil sebenarnya ada di pasal 9, 10, dan 11. Ya, jadi itu yang saya maksudkan dengan pasal 9, 10, 11 yang kita akan bahas pada hari ini. Ada 3 pasal ya.
Jadi kita butuh waktu 3 jam, pasal 9 1 jam, pasal 10 1 jam, pasal 11 1 jam, enggak, saya joke, ya. Kita percaya dalam 30 menit sudah selesai presentasi ini, ya. Jadi ini klimaks dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dan isinya ini dia menulis surat kepada jemaat di Roma ini karena ada kontroversi orang-orang Yahudi, ya, Judaism, Yahudi, dan orang-orang Gentile Christians. Orang-orang Kristen Gentile ini adalah orang-orang yang di luar Yahudi atau non-Yahudi. Kita tahu waktu kita mempelajari kitab Roma, pertentangan ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil menyelamatkan setiap orang percaya, baik orang non-Yahudi maupun orang non-Yahudi, Yahudi dan non-Yahudi. Yahudi adalah orang-orang yang percaya bahwa Bapak Abraham, kemudian Daud adalah leluhur mereka, dan mereka terus menurunkan kepercayaan mereka kepada anak cucu generasi, dan mereka disebut dengan Judaism, ya, orang yang percaya ajarannya Yehuda, ya, Yehuda ini Juda, ya, karena kita tahu bahwa suku Israel itu ada 12 dan terbagi 2. Setelah Salomo meninggal, kerajaannya terpecah jadi 2, utara dan selatan. Yang utara itu ada 10 suku, ya, dan di selatan itu hanya 2 suku, Yehuda dan Benjamin. Dan kalau di utara 10 suku itu disebut dengan Israel, dan yang selatan disebut dengan Yehuda, ya. Utara ibu kotanya atau tempat ibadahnya mereka sebut di Samaria, tapi yang di selatan di Yerusalem. Ya, Bapak Ibu saudara masih ingat ceritanya ketika Tuhan Yesus sampai di dia berbicara dengan perempuan Kanaan ketika dia melintasi daerah orang Samaria ini, di Samaria, dan ketika Tuhan minta minum, perempuan itu berkata, bukankah kau tidak, orang Yahudi tidak bergaul dengan kami? Jadi kita bisa lihat pertentangan di situ, ya. Dan Judaism ini adalah yang Yehuda dan Benjamin yang terus menurunkan ajaran ibadah, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini yang pertama kali. Mereka ini begitu memelihara adat istiadat, agama, kepercayaan, kemudian ritual, dan hukum 10 perintah Allah, 10 Commandments, bersama hukum turunannya. Mereka begitu menjaga hal yang lahiriah, dan mereka langsung punya koneksi dengan garis silsilah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, mereka tidak percaya, karena menurut mereka sampai hari ini, bagi orang Yahudi sampai hari ini, modern ini, bahwa Mesias itu bukan Yesus, ya. Mereka berkata, ya mari kita lihat nanti siapa yang datang, ya. Apakah betul-betul Tuhan Yesus? Jadi tidak semua mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Juru Selamat. Dan kita tahu mereka sendiri yang menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, kemudian ternyata Tuhan bangkit dan naik ke surga, lalu lahirlah gereja. Lalu kemudian di situ kita tahu murid Tuhan Yesus, Rasul Petrus, dia lebih spesifik melayani orang-orang Yehuda ini, Judaism, ya, yang menjadi Kristen. Tetapi kemudian Rasul Paulus bangkit, lalu dipanggil untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Nah, mereka ini disebut dengan Gentile. Gentile ini bagi orang Yahudi menganggap bangsa-bangsa lain bukan keselamatan, bukan untuk mereka. Jadi orang Yahudi ini percaya bahwa hanya untuk mereka keselamatan itu. Ya, mereka menganggap remeh, mereka menganggap orang-orang non-Yahudi atau yang disebut dengan orang kafir yang tidak bersunat itu bukan bagian dari mereka. Nah, ketika mereka menjadi Kristen, ya, dua-duanya menjadi Kristen, ya, Yehuda menjadi Kristen, kemudian orang-orang non Yahudi jadi Kristen. Nah, ini ada pertentangan di antara mereka. Karena bagi orang Yahudi yang merasa bahwa mereka yang dipilih bukan bangsa lain, ya, bangsa lain tidak dipilih. Kemudian bagi orang Yehuda bahwa mereka memiliki janji, mereka diberikan firman Tuhan,
10 perintah Allah, itu mereka merasa itu untuk mereka, bukan untuk bangsa-bangsa yang lain. Dan kemudian seperti saya katakan tadi, mereka punya silsilah langsung hubungannya dengan Yesus Kristus. Jadi mereka merasa elit, ya, yang lainnya itu orang di luar, ya, outsiders. Mereka adalah orang-orang yang di dalam, insiders, ya. Dan ketika mereka menjadi Kristen dua-duanya, pertentangan ini masih terbawa dalam gereja. Dan inilah yang kemudian Rasul Paulus address suratnya di Roma. Dia menulis suratnya kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, ya. Dan kita baca surat ini di kitab Roma, dan tadi saya katakan kalau kitab Roma adalah Injil, kitab Injil, tapi inti dari berita Injil itu ada di pasal 9, 10, dan 11. Mari kita lihat suratnya, teks kita yang utama dari Roma 9 ayat 15. Di situ dikatakan firman Tuhan, jika sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa, aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa, aku mau bermurah hati. Ya. Sekali lagi, jadi Rasul Paulus dia mengutip dari Perjanjian Lama, jika sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa, aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, di dalam pasal 9, 10, 11 ini ada banyak perdebatan teologis di antara orang Kristen sampai hari ini tentang detail tertentu dalam Roma 9, 10, dan 11. Secara garis besar ada doktrin predestinasi, bahwa orang yang diselamatkan itu dipilih dari sejak semula, tapi kemudian juga ada yang namanya kehendak bebas. Jadi ini ada pertentangan teologi, tapi kita tidak mau fokus ke situ, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita tidak akan membahas area yang diperdebatkan ini, tapi kita fokus kepada area yang disepakati, yaitu pesan utama dan keseluruhan yang terkandung dalam Roma pasal 9, 10, dan 11. Pesan utamanya adalah kedaulatan Tuhan, ya, sovereignty of God, kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan berdaulat. Ada dua jenis orang Kristen di Roma, tadi saya sudah sampaikan, orang percaya, orang Kristen Yahudi, dan orang percaya atau orang Kristen yang bukan Yahudi. Orang percaya Yahudi memikirkan diri mereka sendiri sebagai superior, ya, karena mereka memiliki hukum Taurat, ya, hukum yang diterima oleh Musa itu mereka merasa itu untuk mereka saja. Kemudian mereka memiliki janji, ya, mereka memiliki perjanjian, dan mereka memiliki garis keturunan Yesus Kristus, ya. Nah, lalu orang kafir atau non-Yahudi yang menjadi Kristen, mereka menganggap diri mereka, yang non-Yahudi ini juga menganggap diri mereka lebih unggul dari orang-orang Yahudi tadi. Kenapa? Karena mayoritas orang Yahudi menolak Kristus, ya. Dan sebagian besar orang Kristen di Roma adalah orang yang non-Yahudi, bukan Yahudi. Lalu Paulus menulis surat untuk mengatasi perpecahan ini dengan membicarakan bagaimana Tuhan bisa mencapai kedaulatannya, kehendaknya, melalui kedua orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Ya, ada 3 poin kita akan lihat. Ini postur kita yang kita harapkan. Yang pertama, kita akan melihat bahwa Tuhan itu, Allah itu setia. Bahwa Allah dengan kehendak bebasnya, dengan kedaulatannya, dia memilih untuk setia kepada perjanjiannya dengan Israel. Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah Israel secara rohani. Barang siapa yang menjadi percaya Yesus Kristus Tuhan, kita diadopsi oleh Roh Kudus, kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Israel artinya adalah orang yang melihat Tuhan. Ya, kita tahu Yakub ketika bergumul dengan Tuhan sendiri di tepi sungai Peniel, dari Yakub artinya penipu, diganti menjadi orang yang melihat Tuhan. Di sini ada Budina namanya Dina Isra. Isra itu sebenarnya melihat, ya. Jadi Israel, El itu Allah, Isra itu melihat, orang yang melihat Tuhan. Nah, di sini Tuhan
dengan kedaulatannya memilih untuk setia kepada perjanjiannya, karena Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya bahwa keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Itu janji Tuhan. Melalui keturunanmu bangsa-bangsa di muka bumi akan diberkati. Barang siapa memberkati kamu akan diberkati, barang siapa mengutuk kamu akan dikutuk. Nah, itu janji Tuhan pada Abraham, diturunkan terus kepada anak cucunya, kepada Ishak, kepada Yakub, dan kemudian 12 suku sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus pertama kali ke muka bumi ini. Jadi Tuhan memilih, Tuhan berdaulat, memilih untuk setia. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu bahwa salah satu karakteristik dari Tuhan adalah Dia setia. Kontras sekali dengan manusia. Manusia tidak setia. Dalam kitab Mazmur dikatakan tidak ada yang setia di muka bumi ini. Telah habis orang-orang yang setia. Kesetiaan sesuatu yang susah, yang sulit dicari, Bapak Ibu. Setia kepada keluarganya, setia kepada pasangannya, setia kepada pekerjaannya, setia kepada profesinya, setia kepada perusahaannya. Kesetiaan sesuatu yang susah dicari pada hari-hari ini. Setia kepada pelayanannya, setia kepada gereja, sesuatu yang susah dicari. Ya. Apalagi hari-hari ini begitu gampang orang menjadi tidak setia. Nah, tetapi beda dengan Tuhan. Tuhan ini karakteristiknya tidak pernah bisa berubah, adalah kesetiaan ya. Dan ketidaksetiaan manusia tidak bisa membatalkan kesetiaan Tuhan. Karena dalam Roma 9 ayat 15 tadi, dia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16 dikatakan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, barang siapa yang diselamatkan, itu karena Tuhan yang memilih mereka. Tidak tergantung dari usaha orang itu. Ya. Saya memberikan analogi seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Kita punya sultan di Jogja, atau kita punya presiden Pak Jokowi. Kemudian dia memilih Bapak Ibu saudara dan saya untuk datang makan siang ke istana. Ya, istana presiden. Ya. Dan pilihannya itu ya karena dia memilih. Sementara ada orang-orang yang berusaha untuk datang untuk bisa makan siang dengan presiden, mereka mungkin sudah mendaftar, mereka sudah berusaha memenuhi kriterianya, tapi kemudian tidak bisa lolos dari pilihan. Tapi kemudian Bapak Ibu saudara saya yang tidak mendaftar, tidak berusaha, dipersilakan untuk datang. Nah, apa tanggapan Bapak Ibu saudara saya? Kalau kita mau, kita pasti akan datang. Ya, kembali kepada pilihan kita. Kalau kita tidak mau, ya kita tidak akan datang. Ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan memilih Bapak Ibu saudara dan saya untuk diselamatkan. Ya. Dan kita diselamatkan tidak tergantung dari usaha kita untuk diselamatkan. Tapi semata-mata kepada kemurahan hati Allah. Tadi kita baca ayat 15, barang siapa, kalau kita mundur tadi ayatnya tadi, ayat 15, aku akan menaruh belas kasihan. I will have mercy on whom I have mercy. Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa yang aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati. I will have compassion on whom I have compassion. Jadi ini yang kita sebut dengan kedaulatannya Tuhan, God's sovereignty. Setelah dia, untuk dia memilih, mengundang orang, Bapak Ibu saudara, untuk masuk dalam kerajaannya, untuk diselamatkan. Kembali ke kita mau menerima enggak undangannya dia. Ya. Nah, ketidaksetiaan kita, ketidaksetiaan bangsa Israel, atau ketidaksetiaan orang-orang di luar bangsa Israel, bangsa-bangsa lain. Karena Injil diberitakan untuk semua bangsa. Ketidaksetiaan manusia tidak bisa membatalkan kesetiaannya Tuhan. Karena karakteristik Tuhan, dia setia. Dan di dalam Roma pasal 9, 10, dan 11 ini, Paulus mengungkapkan kesedihannya. Ya,
dalam suratnya kepada orang Roma, karena Rasul Paulus sendiri, kalau Bapak Ibu ada kesempatan baca di pasal 9, 10, 11, ya, Paulus ini juga orang Yahudi. Dia adalah orang Yahudi, dilahirkan dari Yahudi, meskipun warga negaranya Roma. Dan dia mengungkapkan kesedihannya kepada bangsanya sendiri. Ya, meskipun Tuhan memiliki tujuan dan janji yang besar untuk bangsanya, orang Israel, tapi mayoritas besar orang Israel menolak Yesus sebagai Mesias. Terlepas dari ini, terlepas dari bangsa Israel ini yang janji ini untuk mereka, ya, mereka menolak undangan Tuhan karena mereka tidak percaya Yesus Kristus adalah Mesias. Ya. Terlepas dari ini, terlepas dari penolakan ini, janji dan tujuan Tuhan untuk Israel tidak pernah gagal. Tuhan telah memilih orang Yahudi untuk tujuannya, bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi karena Dia berdaulat memilih mereka untuk menjadi umatnya dan objek belas kasihannya. Jadi sekali lagi, Tuhan berdaulat memilih mereka untuk menjadi umatnya dan objek belas kasihannya. Tuhan terus menawarkan belas kasihannya bahkan kepada orang Yahudi yang menolak Dia dengan cara yang sama. Ya, hanya karena orang yang kita jangkau telah menolak Kristus atau tidak menanggapi Injil, tidak berarti bahwa Tuhan telah menyerah pada mereka. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian juga hari-hari ini mungkin seperti mau menyerah dalam menghadapi situasi pandemi ini. Yang saya katakan berdampak secara ekonomi, berdampak secara hubungan. Ini saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan income. Kalaupun saudara berusaha segalanya menjadi sulit untuk mendapatkan keuntungan. Kalau saudara berwira swasta, sepertinya susah keadaannya, dan saudara hendak menyerah. Tetapi kabar baiknya pada hari ini, bahwa Tuhan setia. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin di antara kita ada yang kecewa sama Tuhan. Saudara kecewa sama Tuhan. Karena saudara merasa bahwa apa yang saudara alami hari ini, seperti Tuhan tidak peduli. Seperti Tuhan tidak mendengarkan doa saudara. Seperti Tuhan tidak care, tidak mendengarkan, menjawab doa saudara. Kabar baiknya pada hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan tetap setia. Meskipun saudara memilih untuk tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena sekali lagi, kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan, digagalkan, karena ketidaksetiaan saudara. Saudara bisa meninggalkan Tuhan. Saudara bisa kecewa kepada Tuhan. Saudara mungkin bisa bahkan mengumpat, menyumpahi Tuhan. Tapi saya mau mengatakan, kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan sikap saudara yang marah kepada Tuhan. Rencananya, kehendaknya, rancangannya belum selesai dalam kehidupan saudara. Dia akan terus menyelesaikan rencananya. Dan saya yakin seperti Roma pasal 8 yang kita sudah pelajari yang lalu, bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara hadapi, segala kesulitan tantangan yang kita hadapi, tujuannya untuk membuat kita lebih baik lagi. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sejarah umat manusia, setiap tantangan, ya, manusia itu luar biasa. Ada satu saying, perkataan yang dikatakan, if man can think it, man can do it. Kalau manusia berpikir tentang sesuatu, mereka mampu melakukannya. Kalau manusia berpikir mereka ke bulan, mereka sampai ke bulan. Kalau manusia berpikir mereka bisa tinggal di luar angkasa, stasiun luar angkasa, hari ini banyak orang yang ada di luar sana di stasiun angkasa yang hidup mengitari bumi ini. Kalau mereka berpikir satu hari nanti bumi ini kalau hancur, mereka bisa hijrah ke bulan mungkin atau ke Mars untuk pindah ke sana. Apa yang manusia pikirkan, manusia bisa lakukan. Jadi, maksud saya Bapak Ibu, dalam sejarah dunia ini kita belajar, setiap tantangan, dengan kekuatannya itu manusia sebenarnya bisa untuk mengatasi setiap tantangan.
Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu juga bahwa tidak cukup dengan kekuatan kemampuan kita, tidak cukup dengan kepintaran kita, tidak cukup dengan sumber daya yang kita miliki, network yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, hubungan-hubungan network yang kita miliki. Tidak cukup, kita perlu Tuhan. Karena banyak orang yang berhasil juga tanpa Tuhan, tapi kehidupan mereka babak belur. Keluarganya babak belur, kesehatannya babak belur. Ada satu taipan konglomerat yang termasuk yang terkaya di Indonesia, ketika dia meninggal baru-baru ini dalam 3-4 bulan yang lalu, saya mendengar di koran dan mendengar di televisi, baca di koran, anak cucunya berantem, ya, perebutan harta. Satu sisi mereka berhasil mungkin secara keuangan, tapi secara keluarga tidak berhasil. Jadi kita tetap perlu Tuhan. Jadi poin yang pertama, kesetiaan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Poin yang kedua, God is merciful. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan berdaulat memilih untuk memberikan belas kasihannya kepada orang-orang non-Yahudi. Orang kafir ya. Orang kafir ini kalau kita terapkan orang yang bukan Kristen. Ya. Roma 9 ayat 25 dikatakan, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih akan disebut kekasih. Tuhan tidak mengabaikan orang bukan Yahudi. Karena kita tahu ya, kedatangan Tuhan bagi orang Yahudi, kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini, bagi mereka, itu hanya untuk mereka, eksklusif untuk mereka keselamatan. Tapi bukan berarti Tuhan mengabaikan orang non-Yahudi atau orang kafir yang menaruh iman percaya kepada mereka, kepada Tuhan. Sebaliknya dia dengan berdaulat memilih untuk memberikan belas kasihan pada mereka yang awalnya bukan umatnya. Kita sebagai non-Yahudi kita bersyukur untuk ini, karena sebenarnya keselamatan itu bukan untuk kita di luar bangsa Yahudi, tapi Tuhan jangkaukan kita. Ya, dengan cara yang sama Tuhan mengatakan kepada orang Yahudi untuk tidak menganggap orang bukan Yahudi sebagai orang luar dalam iman. Dia mengatakan kepada kita hari ini untuk tidak mengucilkan siapapun yang tidak sesuai dengan gagasan kita sendiri tentang seperti apa harusnya orang Kristen. Jadi firman ini mengajarkan kita untuk tidak menghakimi orang-orang di luar Kristen. Atau tidak menghakimi orang Kristen yang menurut preferensi kita. Seharusnya orang Kristen tidak seperti itu. Karena Tuhan pun peduli, Tuhan pun care kepada mereka. Dalam kedaulatannya, Tuhan memanggil semua orang untuk berada dalam hubungan perjanjian dengannya. Tuhan mengundang setiap orang untuk datang masuk dan menanggapi keselamatannya. Tuhan memberikan belas kasihan kepada siapa yang dia mau berikan belas kasihan. Tidak ada lagi orang luar, tidak ada lagi pendatang. Kita semua warga negara kerajaan Allah. Dan diharapkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak melihat suku, kaum, bangsa, ras. Tidak ada lagi istilah pribumi, non pribumi. Tidak ada lagi kamu orang Jawa, saya orang Batak, orang Ambon, ya orang Chinese. Tidak ada lagi. Ya, kita semua diharapkan hidup bersama-sama bersatu. Karena tidak ada lagi orang luar dan orang dalam. Outsiders, insider. Kita semua dipanggil. Tuhan memberikan anugerahnya baik kepada orang Yahudi, non-Yahudi. Tuhan memberikan anugerahnya kepada orang Kristen, non-Kristen. Dan hanya masalah waktu mereka akan diselamatkan. Poin yang ketiga, Tuhan berdaulat untuk memilih orang Yahudi dan orang non-Yahudi untuk hidup bersama-sama. Tuhan berdaulat untuk memilih Bapak, Ibu, Saudara, dan kita dengan orang-orang yang belum percaya untuk kita saling mengasihi, tidak menghakimi mereka. Dalam Roma 11 ayat 24 dikatakan, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi, tadi saya katakan orang Yahudi kan merasa eksklusif karena mereka berasal dari pohon zaitun yang asli. Ya, tapi firman Tuhan tadi kalau Bapak Ibu baca, dikatakan bahwa ini yang tidak percaya itu dipatahkan supaya orang non-Yahudi dicangkokkan
di pohon zaitun sejati ini itu bangsa-bangsa lain untuk percaya, untuk menerima keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan tawarkan. Tuhan tidak hanya memasukkan orang Yahudi dan bukan Yahudi di antara mereka yang dia benarkan, tapi dia juga menempatkan mereka menjadi satu kesatuan dan satu tubuh. Paulus menggunakan gambaran pohon zaitun. Jadi kita sama-sama satu. Orang Yahudi adalah cabang alami dari pohon zaitun yang dipilihnya, yang telah terputus karena ketidakpercayaan mereka. Tapi orang bukan Yahudi berasal dari pohon zaitun yang berbeda dan liar, dan kita dicangkokkan, kita disatukan. Namun Yahudi dan kafir atau non-Yahudi yang menaruh iman mereka kepada Tuhan, keduanya dicangkokkan ke dalam pohon yang dirawatnya. Mereka sekarang bersama-sama mendapatkan kehidupan dari sumber yang sama, Yesus Kristus. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak lagi menolak satu sama lain, tapi harus mempertimbangkan bahwa mereka adalah satu. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam gereja kalau kita praktekkan, tadi saya sudah katakan tidak ada lagi kita membeda-bedakan pribumi, non-pribumi, Chinese, non-Chinese, pribumi, orang Batak, orang Ambon, orang Jawa, orang Sunda, orang tidak ada lagi. Kita baru merayakan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin. Ya, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Kita satu, demikian juga dalam gereja. Tidak ada lagi, bahkan termasuk orang-orang di luar gereja, non-Kristen, atau kepada gereja yang lain. Kita tidak bisa menghakimi mereka. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita lebih baik dari gereja yang lain. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita superior daripada yang lain. Tidak, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk hidup bersama-sama, untuk hidup rukun, saling menerima satu sama lain, termasuk kepada orang-orang yang non-Kristen. Kita percaya, tadi poin pertama, bahwa Tuhan belum menyerah kepada mereka. Bukan berarti waktu kita memberitakan Injil mereka menolak. Berarti sudah selesai. Tuhan setia dan akan menyelamatkan mereka. Saya menutup dengan merangkum bahwa Tuhan berdaulat untuk menunjukkan kasih dan setianya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan kita diharapkan hidup dalam kesatuan serta tidak menghakimi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, agar kami tidak give up, menyerah. Meskipun kami tidak setia, meskipun mungkin kami menggerutu, meskipun kami berkata-kata dalam hati kami, dan seperti marah kepada Engkau, kecewa kepada Engkau. Sepertinya bahwa Engkau tidak menolong kami untuk masalah yang kami hadapi. Tapi kami mau percaya pada hari ini. Kami mau memutuskan untuk percaya pada hari ini, bahwa kesetiaan-Mu tidak bisa dibatalkan oleh ketidaksetiaan kami. Karena kami berdoa, agar kalau ada di antara kami yang kecewa, yang pahit, yang marah kepada Engkau, yang berdoa Tuhan, Kau mencurahkan anugerah-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu yang melembutkan hati kami Tuhan, untuk percaya Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau tidak menolak kami, tapi Engkau Tuhan yang menerima kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami, menyediakan bagi kami, mencukupkan, melindungi kami, memelihara kami. Kesetiaan-Mu tidak bisa dibatalkan, Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk belas kasihan-Mu. Kalau Kau memilih kami untuk menerima belas kasihan, anugerah demi anugerah, kemurahan yang kami terima setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hamba berdoa, kami bisa mengucap syukur, bukan hanya untuk hal-hal yang kami doa, yang terjawab, yang dijawab, tapi kami juga mengucap syukur untuk hal-hal yang kami tidak doakan, tapi Engkau berikan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Kau berikan. Kami bisa bernafas, detak jantung kami bisa berdetak, kami bisa makan, bisa minum,
kami bisa tetap punya tempat berteduh. Kami ucap syukur untuk warga kami, anak, istri, suami, warga besar kami. Kami ucap syukur untuk teman-teman kami. Kami ucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar kami tahu berterima kasih, bahkan untuk hal-hal yang kami tidak doakan tapi Kau berikan. Kami juga berdoa Tuhan agar kami diberikan belas kasihan hati yang mengasihi orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bahwa mereka pasti akan diselamatkan. Kami tidak tahu kapan waktunya dan bagaimana caranya. Tapi biar kami tidak menghakimi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kami bisa hidup rukun sesama orang Kristen, sesama gereja, anggota gereja. Kami tidak saling menghakimi, kami tidak saling mencurigai, kami tidak saling membicarakan di belakang, menggosip. Tapi kami bisa mengasihi, menerima satu sama lain, hidup dalam harmoni. Karena firman-Mu berkata, Engkau memerintahkan berkat-Mu ketika anak-anak-Mu hidup rukun. Engkau memerintahkan berkat-Mu turun ke sana. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami. Ketika kami hidup rukun dalam keluarga, kami hidup rukun dalam gereja, dengan sesama orang Kristen yang lain, bahkan dengan orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Kau berjanji untuk mencurahkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap jemaat-Mu, baik yang hadir di ruang Zoom ini maupun yang tidak hadir. Berkati senantiasa, sertai, melindungi, mencukupkan, menyediakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya mengatakan, Amin. Amin. Dan berkati.